Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sangsebila Pusparyanti dari kelas C3 dengan NPM 10120028. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam. Pada video kali ini akan dijelaskan tentang syahadatain. Bab 1, definisi syahadatain. Kata syahadatan merupakan masdar kata syahidan, wajan fa'ila yaf'alu fa'atalatan, yang artinya pekerjaan. Syahida artinya menyaksikan, syahadatan artinya persaksian atau transaksi. Dalam bahasa Arab, setiap kata atau kalimat kerja biasanya mengandung dua makna, yaitu makna musytarak dan muradif. Musytarak artinya satu kata mengandung banyak arti. Kalimat syahida termasuk kalimat yang mengandung makna musytarak dan makna muradif. Makna musytarak. Musytarak artinya satu kata mengandung banyak arti. Dalam Al-Quran, kalimat atau kata syahida mempunyai arti yang berbeda-beda, tergantung kepada kalimat yang mengikutinya. Misalnya, yang pertama ada menyaksikan, kedua ada menghindari, ketiga ada menyatakan, keempat ada mengakui, kelima ada mengikuti, dan yang keenam ada mengetahui. B. Makna muradif. Muradif ialah beberapa lafaz yang mempunyai satu arti, misalnya lafaz banyak, sedangkan artinya dalam peribahasa Indonesia satu, sering disebut dengan sinonim. C. Makna syar'i. Syahadatain adalah perjanjian atau sumpah setia. Dalam sosiologi disebut kontrak sosial. Syahadatain adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan, ikrar bil lisan, setelah dibenarkan oleh hati, tasyadik bi jannah untuk qalbi, pada saat melaksanakan rukun atau syariat Islam yang pertama. Persaksian ini dilakukan ketika seseorang memasuki pintu gerbang Islam. Dengan demikian, secara syar'i, syahadatain memiliki makna yaitu yang pertama ada ikatan akidah, yang kedua ada perjanjian. Perjanjian dalam Al-Quran dapat berarti 1. Sumpah setia, 2. Sumpah atau janji. Bab 2, kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Syahadatain adalah syariat Islam sama dengan syariat sholat, zakat, puasa, haji, jihad, dan sebagainya. Syariat adalah suatu amal yang harus dilaksanakan atau disebut juga amal jawarih. Karena begitu penting, syariat syahadatain memiliki kedudukan yang penting pula. Adapun kedudukan syahadatain dalam Islam adalah yang pertama ada rukun Islam. Syahadatain merupakan syariat Islam yang sangat menentukan pelaksanaan syariat Islam selanjutnya. Syarat sah melaksanakan syariat sholat, zakat, puasa, dan haji adalah seorang muslim. Yang kedua ada perwujudan al-wala dan al-bara. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan, yaitu la ilaha dan illallah. La ilaha selain menolak kesembahan selain Allah, sekaligus juga mencabut loyalitas dan ikatan akidah kepada tagut. Penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap tagut inilah kemudian disebut al-bara. Yang ketiga ada tujuan akhir proses dakwah. Dakwah adalah suatu usaha untuk mengajak manusia ke dalam al-khair atau Islam sebagai sabili rabbika, serta mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Yang keempat adalah akar pohon Islam. Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah sebagai pohon yang baik, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ibrahim ayat 24-25. Yang kelima ada pondasi bangunan. Bangunan dapat memiliki makna bangunan fisik, bangunan masyarakat, dan bangunan sistem nilai. Yang pertama bangunan fisik. Fungsi pondasi adalah sebagai landasan, pengikat, penguat, dan batasan. 2. Bangunan masyarakat. Apabila Islam diibaratkan bangunan kehidupan masyarakat, maka rukun-rukunnya merupakan suatu proses pembentukan masyarakat sebagaimana berikut.
syahadatain, rukun kedua aqimus sholat, rukun ketiga ain az-zakat, rukun keempat haji, rukun kelima saum. Yang ketiga ada bangunan sistem nilai. Ada syahadatain, sholat, zakat, haji, dan puasa. Lalu selanjutnya ada penjaga hati. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah suci bersih, memelihara komunikasi dengan Allah, yaitu bertauhid rububiyah dan juga bertauhid mulkiyah. Bab 3 ada syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgent, karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya di hari akhir. Syahadah berupa perjanjian antara ruh manusia dengan Allah SWT telah dilakukan sejak di alam arwah. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Setelah manusia hidup di alam dunia, yaitu bersatunya ruh dan jasad, manusia dituntut untuk melaksanakan syariat syahadatain. Quran Surat Al-Qalam ayat 39. Tahapan manusia. Yang pertama ada tahapan kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Selain memiliki akal, pikiran, manusia adalah makhluk yang mengalami 4 tahapan proses kehidupan, 2 kali mati dan 2 kali hidup. 1. Tahapan pertama, kematian pertama. Disebut kematian karena ruh dan jasad belum bersatu. Jasad dalam bentuk janin masih dalam proses, sedangkan ruh masih di alam arwah, artinya jasad dan ruh manusia masih terpisah. Proses pembentukan jasad sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi tersebut, manusia selama proses pembentukan jasad mengalami 3 tahapan, yaitu yang pertama ada tahapan nutfah, yang kedua ada tahapan alaqah, yang ketiga ada tahapan mudghah. Tahap kedua, kehidupan pertama. Manusia mengalami 2 tahapan, yaitu alam rahim dan juga alam dunia. Tahapan ketiga, kematian kedua. Tahapan ketiga adalah tahapan yang pasti dialami oleh setiap manusia, bahkan oleh setiap makhluk yang bernyawa. Sebagaimana firman Allah SWT, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Tahapan keempat, hari pembalasan. Hari pembalasan atau Yaumul Al-Jaza disebut juga Yaumul Al-Din karena merupakan hari dibalasnya segala amal perbuatan manusia selama hidup di alam dunia atau masa dewasa, dan pada saat itu tidak ada yang dapat menolong kecuali amal selama di dunia. B. Sikap manusia tentang syahadatain. Ibadah kepada Allah SWT tentunya harus sesuai dengan aturannya, yaitu mengikuti Rasulnya atau utusannya. Allah berfirman, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, beribadah kepada Allah, ikutilah aku, Rasul, niscaya aku mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surat Al-Imran ayat 31-32. Manusia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama yang menerima seruan Rasul dan yang kedua yang menolak seruan Rasul. Bab keempat, hubungan rukun iman dan rukun Islam. Iman berasal dari kata amana, artinya percaya atau menerima. Lawan katanya adalah kafaro, artinya menolak atau menutupi. Orang yang percaya atau menerima kebenaran disebut mukmin. Al-Islam adalah sistem kehidupan yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah SWT, berarti iman kepada zat Allah, iman kepada asma dan sifat Allah, iman kepada af'al Allah, iman kepada fungsional Rob, Malik, dan Ilah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasulullah. 5. Iman kepada hari akhir. Dan ke-6. Iman kepada takdir Allah. Rukun Islam. Yang pertama ada syahadatain, yang kedua ada sholat, yang ketiga ada zakat, yang keempat ada puasa, dan yang kelima ada haji. Hubungan rukun iman dengan rukun Islam. Hubungan rukun iman dengan rukun Islam tampaknya terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu
Iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. 1. Iman sebagai akal. Iman tidak dapat terlihat, namun sebagai pondasi untuk terlaksananya pelaksanaan syariat Islam. 2. Islam sebagai batang. Al-Islam akan tumbuh dan berkembang apabila wilayah yang menjamin terlaksananya syariat Islam. 3. Ihsan sebagai buah. Ihsan artinya kebaikan. Ihsan akan timbul apabila syariat Islam terlaksana. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.